Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'dal a'yadhi billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Allah pun berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan, kesejukan jiwa, kebahagiaan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, sambil menanti terbitnya matahari, kita memang dianjurkan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk seperti di dalam hadisnya, man sallas subha atau man sallal fajra fi jama'atin wa fi riwayah fi masjid. Siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, di dalam satu riwayat berjamaahnya di masjid, thumma yaq'ud, lalu dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu'ash syams, sampai matahari terbit. Thumma yaqum, lalu dia bangkit, yusalli raka'atain, dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat yang para ulama ahli fikih menyebutnya dengan sebutan salat sunat syuruk atau salat sunat isyraq. Yaqumu yusalli raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Allah berikan kepadanya pahala seperti orang baru saja siap melaksanakan haji dan umrah secara penuh. Masya Allah. Apabila kita duduk selepas salat subuh berjamaah berzikir, tadi alhamdulillah baru kali ini saya mendapatkan masjid yang saya tahu melaksanakan zikir lengkap dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan majlis ilmu, dan majlis ilmu adalah puncak zikir sampai terbit matahari. Apabila sudah terbit matahari, salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk 2 rakaat, maka setiap kita berhak mendapatkan pahala orang yang baru siap haji dan baru umrah. Masya Allah, secara penuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, renungan yang akan kami sampaikan pada subuh ini adalah ayat yang saya bacakan di awal. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang mampu membahagiakan orang. Hanya Allah yang mampu menurunkan ketenangan dan kesejukan dalam jiwa orang.
Di ayat yang lain Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan menemukan kematiannya. Hubungan antara dua-dua ini, kalau Allah mengizinkan, kita sampaikan sekarang ini insyaallah ta'ala. Kaum muslimin, hidup ini bagi orang yang kenal Allah pasti bermuatan, pasti berhasrat, punya cita-cita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan, ketenangan, kebahagiaan di kehidupan kami saat kami hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, kami juga ya Rabb ingin bahagia, senang dan tenang di kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari azab-Mu ya Allah. Azab-Mu, api neraka-Mu, lindungi kami. Kaum muslimin, ini doa setiap orang Islam. Bahkan bukan orang Islam saja, non muslim pun pasti mendoakan agar hidupnya di dunia ini bahagia, di akhirat bahagia, dan tidak masuk neraka. Betul begitu Pak? Siapapun kita pasti cita-citanya sama, cuma sayang, kenapa bahagia tidak mudah didapatkan? Ternyata seseorang berpikir dia akan bahagia dengan jabatannya, justru setelah dapat jabatan, naik pangkat, makin susah, makin sulit, makin sempit, jauh dari bahagia. Ada orang berpikir makin banyak harta dia bisa senang dan bahagia, justru makin jauh. Apalagi Rasulullah mengatakan, wa mad dunya, tidaklah dunia ini lebih berharga di mata Allah daripada sehelai sayap lalat. Di hadis yang lain Rasul berkata, dunia ini bangkai. Dunia ini bangkai. Maka tidaklah yang berebutan terhadap bangkai kecuali lalat, ulat, anjing, kuman, bakteri. Na'udzubillah. Siapa yang hidupnya misinya memperebutkan dunia, maka dia tidak lebih berharga, tidak lebih mulia daripada apa yang memperebutkan bangkai. Dunia mewariskan kegelisahan, bukan kebahagiaan. Orang tidak akan bisa bahagia dengan dunia. Saya contohkan sama Bapak, untuk ibu-ibu yang kami banggakan, yang kita muliakan. Saya contohkan. Ada yang bawa tas di antara kita? Ada yang bawa tas? Tidak ada ya. Contoh, bisa saya pinjamkan saya tasnya. Saya hanya ingin memberikan contoh betapa jangan besar itu Pak, yang sederhana saja di belakang ini. Nah ini kenapa? Supaya ilustrasinya lengkap Pak. Begini, di dalam tas ini, jazakallah khair, terima kasih banyak. Di dalam tas ini saya isi sajadah Al-Quran, kain sarung ya. Saya isi dengan beberapa kitab agama. Saya bawa kemana-mana. Ini tas, kalau saya berwudu, saya taruh 2-3 meter dari diri saya tidak gelisah. Saya pasti tenang, tidak khawatir hilang. Beda kalau dalam tas ini baru saja pulang dari bank. Isi 200 juta. Emas batangan 3 batang. Ditambah dengan laptop yang terbaru harganya 25 juta. Saya simpan dalam tas. Saya yakin Pak, Bapak pun percaya kalau Bapak yang pegang tas ini, Bapak akan gelisah. Tidak berani taruh lebih jauh daripada kita. Bahkan masuk masjid sekalipun, pasti ini tas akan disimpan di depan kita, dilihat terus. Dan kalau keluar, megangnya udah lain Pak. Cara megangnya sudah lain, full keamanan. Kemana-mana ini dibawa, rasa gelisah, diikuti, diintai, dirampok oleh orang, pasti datang. Hakikat daripada dunia seperti itu. Dunia menggelisahkan. Saya waktu punya mobil Carry tahun 78, mobil pertama yang saya punya kaum muslimin, nggak pakai kunci,
diparkirkan di mana saja saya tenang, tidak gelisah dia akan lecet. Akhir tahun 2013 Allah kasih saya rezeki punya mobil Grand Touring terbaru, warnanya putih, Panther. Kaum muslimin, ternyata kenyamanan yang saya miliki dulu ketika punya Carry tahun 1978 dengan mobil Grand Touring, ya, ini jauh lebih tenang yang dulu, Pak, dibandingkan mobil yang ini. Masya Allah kaum muslimin. Maka sekali lagi, dunia tidak akan mewariskan ketenangan dan kita tidak akan bahagia dengan dunia. Makin banyak dunia yang ada di tangan kita, makin berat kesusahan kita. Kaum muslimin yang saya cintai, di Bukit Tinggi salah seorang pegawai kantor wali kota menikah dengan wanita pujaannya yang dia cintai. Wanita ini pun mencintainya. Singkatnya dari pernikahan itu, punya anak seorang lelaki, mungil, montok, sehat. Saat usia pernikahan sudah 1,5 tahun, istrinya hamil lagi. Dalam kehamilan ini kaum muslimin yang kami muliakan, suami berpikir bagaimana supaya bisa istrinya bahagia. Bukit Tinggi kan daerah suka hujan tuh, mudah hujan, ya. Suaminya berpikir bagaimana istrinya bisa bahagia. Kedepannya dia punya mobil sendiri dan dia berikan surprise. Saat istri ini melahirkan anak kedua, maka anak yang pertama memasuki usia 3 tahun. Sudah lincah berjalan, sudah agak mulai bicara, tetapi masih teloh, masih cadal. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sang suami memberikan surprise kepada istri, membelikan sebuah mobil Avanza baru, buka kertas. Mobil ini jarang-jarang dipakai kecuali untuk urusan keluarga keluar. Sang istri luar biasa menyambut hadiah dari suaminya untuk kelahiran anak yang kedua ini. Suatu ketika, ini untuk membuktikan dunia bukan membahagiakan, dunia menggelisahkan, dan dunia adalah sumber daripada bencana dan musibah. Seandainya kita berkiblat hanya untuk dunia, maka kita tidak akan menemukan apa yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang terjadi? Si abang kecil yang baru masuki 2,5 tahun daripada umurnya, luput dari pengawasan sang bunda karena ibu masak di belakang. Si bayi mumpung lagi tidur. Si abang main-main di garasi mobil, dia lihat mobil yang mengkilap, ada paku karatan dekat dengan mobil itu. Dia ambil tuh paku, dasar anak kecil, tandanya anak kecil kayak gitu, dia ambil tuh paku, dia coret mobilnya. Mobil papanya. Cet, cet. Wah, dilihatnya kurang lengkap. Cet, cet, dicoret lagi. Sebelah kanan, belakang dia coret, kiri dia coret. Panjat-panjat ke atas, maka dia coret lagi kapnya. Cet, cet, selesai dia coret-coret. Pikir hatinya dia udah membuat hal yang baik. Rusak tuh bodi mobil yang baru. Si ibu sibuk masak dan mengurus si bayi. Ibu tidak tahu kalau anaknya sudah melakukan hal yang menyebabkan petaka. Sore harinya suami pulang, mungkin saja di kantor ada masalah, agak kurang senang dan tenang pikirannya. Dia pulang ke rumah, pemandangan pertama yang dia dapatkan adalah mobilnya penuh dengan coretan benda keras yang tajam. Dia marah-marah. Istrinya tidak pernah dia damprat habis-habisan. Siapa yang melakukan ini? Si abang kecil muncul. Papa, tadi abang yang gambar-gambar mobil, abang yang main-mainkan paku di mobil dengan bahasa cadel khasnya. Kemarahan si bapak tidak dapat dibendung, diambilnya tuh paku, lalu digambarnya di atas telapak tangan kanan anaknya. Menangis anak ini minta ampun, tidak peduli si ayah.
Dipindahkan lagi ke tangan kirinya. Ini kamu dasar anak nakal, anak tidak tahu sopan, anak kurang ngajar segala macam. Kaum muslimin, singkatnya, menangis anak ini pun tidak dipedulikan oleh sang ayah. Beberapa hari setelah itu anak ini tidak dibawa ke rumah sakit, padahal paku itu paku berkarat. Tidak dibawa ke rumah sakit. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akhirnya tetanus. Hanya diobati dengan obat merah. Anak menangis siang malam, tangannya membengkak. Kemudian dicoba cari obat-obatan kampung, malu bawa ke dokter, Pak. Akhirnya tetanusnya parah. Mau tidak mau dilarikan ke rumah sakit, marah dokter. Apa yang terjadi dengan anak bapak? Mencoba berdusta sedikit, anak saya terjatuh dari sepeda motor. Ini bukan bekas terjatuh, ini tandanya ada besi berkarat yang melukai dan mencederai telapak tangan anak bapak. Tidak ada jalan untuk selamatkan anak bapak kecuali tangannya harus dipotong dua-duanya. Menangis sang ayah, menangislah bunda, memohon, jangan dokter, usahakan sembuhkan telapak tangan anak saya, berapapun biayanya kami siap Pak dokter. Tidak ada jalan, lari ke Padang. Rupanya di Padang saran dokter juga sama, tidak ada solusi kecuali tangannya dipotong. Jika ditunda bisa-bisa sampai di sini dipotong. Tidak ada solusi Pak, akhirnya benar-benar dipotong itu tangan anak. Beberapa hari anak menangis terus. Setelah 2 bulan, anaknya sudah kembali pulih tangannya, di dalam keadaan sudah pontong. Si anak berkata dengan lugunya, "Papa, tangan abang sudah nggak sakit lagi. Kembaliin tangan abang ya Pak. Abang janji nggak coret-coret mobil lagi." Ya Allah ya Rabb, makin jadi menangisnya itu orang tua. Coba lihat, Avanza didatangkan untuk membahagiakan keluarga. Ternyata dengan datangnya dunia ke rumah itu dan orang tua ini tidak bijaksana dalam menghadapi masalah, justru dunia itu menyebabkan petaka, kesedihan yang akan dipikul, penyesalan yang akan dibawa seumur hidup sampai mereka meninggal dunia setiap kali melihat anaknya tidak ada tangan sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia tidaklah akan membahagiakan kita. Abu Darda berkata dalam bait-bait syairnya yang menyentuh antara dunia dan nafsu. Mari kita renungkan bersama. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana. Dilihat ada, dikejar, ditangkap, hilang. Nafsu bagaikan air laut. Semakin diminum, semakin bertambah haus. Bait-bait syair ini beliau tutup dengan doa berikut ini. Ya Allah, janganlah engkau biarkan di dalam hatiku berkumpul 2 cinta. Cinta padamu dan cinta pada dunia dengan nafsu. Tumbuhkanlah di dadaku ya Rabb cinta padamu saja, cinta pada surgamu, dibajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Abu Darda seorang pengusaha sukses, seorang konglomerat kota Madinah. Saat Rasulullah datang ke Madinah, dia tertarik dengan agama ini dan dia sudah puas dengan gelimangan harta sebelum ini, dan dia mendapatkan ketenangan itu hanya ternyata dengan beriman dekat dengan Allah. Itulah ketenangan, itulah kebahagiaan, bukan yang lain. Wahai hamba-hamba Allah, halal kita mencari dunia, cari sebanyak-banyak yang bisa, tapi jadikan dunia itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Betapa banyak orang menghabiskan hartanya untuk mencari bahagia, pergi ke Bali, pergi ke Hawaii, pergi kemana-mana, dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi ketika dia pakai hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan itu. Maka itu apa sih asiknya?
Apa sih asiknya Mekah kaum muslimin, Masjidil Haram, tanahnya gersang, panas, berdesak-desakan dan segala macamnya. Tapi kok ya ada bahagia, inginnya kembalinya ke situ. Nggak pernah Pak orang yang pernah mencoba mencari kebahagiaan ke Amerika, pergi ke Kanada, pergi ke Hawaii, pergi ke Paris segala macamnya, tidak merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika di tanah suci. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba sedekahkan harta kita lillahi ta'ala. Nggak ada yang tahu orang yang mendapatkan sedekah kita itu tertolong hidupnya. Lihat kebahagiaan apa yang menyelinap di hati kita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadikan harta yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kaum muslimin, seandainya bukan ini prinsip kita, saya wajib kaya, saya harus kaya, ya. Saya mesti berjuang untuk punya uang. Tetapi dengan adanya harta di tangan saya ingin hubungan saya dengan Allah makin mesra. Saya ingin agama Allah ini tertolong oleh harta yang Allah titipkan kepada saya. Dan saya ingin tabungan saya di akhirat banyak. Maka Allah memberikan keberkahan dalam harta, kemudian bahagia melimpah ruah datang kepada kita. Istri akan dilunakkan oleh Allah sehingga taat untuk kita. Anak-anak akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dan bermanfaat buat dunia dan akhirat. Allah jadikan kehidupan ini penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah, terwujud insyaallah. Di akhirat pasti tidak akan jauh daripada apa yang kita doakan. Jadi kaum muslimin, jangan jadikan harta dan dunia sebagai tujuan. Apa cita-citamu nak? Pasti yang diajarkan jadi presiden ya, jadi gubernur ya, jadi menteri ya, jadi pilot ya, jadi dokter ya. Jadi ini hanya sebatas dunia. Coba tanyakan tuh anak seperti Nabi Yakub bertanya pada putranya. Seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, nak, kamu mesti jadi seorang ahli tauhid, nak, ahli ibadah, hanya Allah yang kamu sembah dalam hidup ini. Nak, kamu mesti bercita-cita menjadi seorang saleh, menjadi seorang ulama yang berilmu. Ini yang dihasut oleh orang-orang tua sekaliber Ibrahim, sekaliber Nabi Yakub, sekaliber para nabi-nabi yang terdahulu. Hamba-hamba Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kesudahan daripada kehidupan ini adalah kematian kita. Lalu apa yang kita bawa? Kita sudah sama-sama paham seperti apa kita dilahirkan, seperti itu nanti kita akan kembali. Kita dilahirkan tidak bawa apa-apa, Pak. Plontos dan tidak bawa sehelai benang pun kita tidak bawa dari rahim ibu kita. Saat mana kita menghembuskan nafas terakhir, maka kita akan seperti itu lagi, nggak bawa apa-apa. Bahkan handphone yang akrab kita bawa kemana-mana. Kalau ketinggalan sebentar, kita gelisah, kita jemput kembali. Saat mati, handphone itu pun tidak kita bawa. Gigi palsu, kacamata, peci, apapun yang biasa kita bawa kemana-mana, jam tangan, semuanya dilepas, kita tidak bawa apa-apa lagi. Kama wulidta wa kadzalika tuwaffa. Sebagaimana engkau dilahirkan, seperti itulah engkau akan diwafatkan. Enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apabila kita tahu dan mendengar kisah orang-orang yang telah Allah wafatkan secara tiba-tiba, sementara persiapannya minim, alangkah meruginya orang ini. Habis umurnya untuk dunia, sementara Allah tidak pernah membaginya dunia kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan sebelum dia diciptakan. Ya, mencari dunia pontang-panting ke sana kemari, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Sementara dunia yang boleh dia miliki adalah apa yang bisa dapat masuk ke dalam mulutnya, lalu menjadi isi perutnya, hanya sebatas itu. Sementara yang lain-lain akan ditinggalkan menjadi hisabnya yang berat pada hari kiamat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Az-Zaki, orang yang cerdas, adalah orang yang membawa apa yang dia cari di dunia ini untuk akhiratnya. Inilah orang yang zaki, orang yang cerdas. Kalaupun dia punya anak, maka dia sekolahkan anaknya baik-baik, dia didik secara agama baik-baik, dia mapankan anaknya, diantarkan sampai ketika berumah tangga dan punya kerjaan. Setelah itu kamu nak cari sendiri harta. Harta yang bapak cari dalam hidup nak akan bapak bawa ke akhirat. Dia sudah bertanggung jawab dengan penuh kepada anaknya, disekolahkan dengan benar sampai ke tingkat yang tinggi, lalu bisa mandiri. Kamu cari sendiri nak dunia ini. Apa yang bapak cari untuk bapak di akhirat. Inilah prinsip para sahabat. Sehingga anak-anaknya tidak diwariskan harta yang banyak kaum muslimin, tetapi kematangan, kemapanan prinsip dan dasar-dasar agama sudah ada pada anaknya. Kamu cari sendiri dunia ini. Bapak dulu orang miskin, bapak bisa kaya nak, bapak bisa punya harta karena perjuangan bapak, dan bapak tidak mau kelak di akhirat miskin.
Bapak ingin termasuk orang yang kaya di akhirat, jadi ingin bapak bawa ya. Kamu rasanya sudah mapan, kamu sudah punya pekerjaan, kamu sudah berumah tangga, maka cari sendiri. Maaf kaum muslimin, bukan tidak boleh kita meninggalkan warisan, bukan, tetapi berfikirlah seperti Rasul dan para sahabat berfikir. Hampir-hampir mereka tidak punya warisan yang akan mereka wariskan kepada anak-anaknya. Karena Islam dalam surah Nisa juga melarang kalau anak-anak itu masih kecil-kecil, upayakan mereka punya warisan dari kita, dari harta yang bisa menopang hidup mereka sampai mereka dewasa. Tapi kalau mereka sudah dewasa, dan mereka sudah mapan, matang, secara agama sudah siap, secara prinsip hidup juga sudah bisa diandalkan, maka biar mereka mencari sendiri. Ya, apa yang kita cari bawa sampai ke akhirat kaum muslimin. Inilah sebaik-baik harta yang kita cari. Tapi serugi-rugi harta, semalang-malangnya harta adalah saat kita menghembuskan nafas terakhir kita, harta kita berserakan di mana-mana. Itu menjadi hisab yang sangat berat nanti pada hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Rabbana, kepada Engkau kami menyerahkan diri kami. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali seluruhnya darimu ya Allah. Hidup kami terikat dengan janji kepadamu bahwa kami hanya akan menyembahmu. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau biarkan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang ditipu oleh dunia. Janganlah Engkau biarkan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang ditipu oleh syaitan yang terlaknat. Janganlah Engkau biarkan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang hanyut, ya Allah, dalam kejahiliahan manusia-manusia di zaman jahiliyah ini. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami yang telah berlalu. Kafaratul majlis, kata Rasulullah, siapa yang membaca doa kafaratul majlis sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Masya Allah. Mari kita baca Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari nanti laksanakanlah sholat sunat 2 rakaat bagi yang mau, bagi yang ingin mendapatkan pahala haji dan umrah secara penuh, alangkah mulianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.